tapi tidak pernah negaranya itu damai, rukun, tidak pernah. Jangankan pengajian kayak gini ya, mau sholat Jumat aja itu susah kalau di daerah negara Suriah. Kenapa? Negaranya perang terus. Kok bisa kayak gitu? Karena apa? Di negara seperti Paris juga Suriah, walaupun di sana banyak sekali ulama dan wali, tapi para generasinya tidak menghormati pendahulunya. Bahkan makam-makam para ulama dan wali itu tadi diratakan dengan tanah. Kenapa? Supaya tidak diziarahi, karena ziarah dianggap musyrik, bid'ah menurut mereka. Beda dengan yang ada di Indonesia. Indonesia hanya didatangi oleh 9 wali. Itu diingat-ingat. Jadi maaf ngomong, Kanjeng Nabi tidak sampai ke Indonesia, tapi cukup mengutus 9 wali ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Jadi walaupun cuma 9 wali bisa, bisa menembus dinding jahiliyah, mengislamkan 90% warga Indonesia untuk memeluk agama Islam dengan dakwahnya yang unik, dengan pewayangan, dengan hiburan yang lain-lain yang mungkin kalau sekarang dianggap bid'ah, tapi dengan pendekatan itulah para wali bisa membawa orang-orang Indonesia ke agama Islam. 9 wali itu makamnya tidak pernah sepi dari peziarah, siang, malam, pagi, sore, dan datang dari seluruh penjuru ke makam para wali, mendoakan, meminta berkah, alhamdulillah. Jadi walaupun cuma 9 wali, tapi karena para generasinya menghargai jasa-jasa ini. Jadi bahasanya lalu Robi maaf itu Robi. Jika bukan karena guru, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Benar, yang diberi mukjizat risalah pertama adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menyebarkan ajaran beliau sampai ke kita itu adalah guru-guru kita, terutama kalau yang di daerah makmur itu guru-guru panjenengan, guru-guru ngaji yang ada di musola dan masjid, terutama kayak teman-teman bagi Kiai Maman. Nah, itu perlu kita bacakan Fatihah, didoakan. Itu nanti apa? Kebaikannya akan belajar bahasa Legokan pakai kita. Seperti kita membacakan salat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu adalah sosok makhluk yang sudah dijamin masuk surga. Haram hukumnya disentuh api neraka. Kok kita masih terus membacakan salat beliau? Nah, itu ketika ibaratnya ini ketika kita mengisi air ke dalam bak, ketika airnya sudah penuh maka airnya akan balik ke kita sendiri kebalikannya. Jadi Indonesia terutama kita kalau ini tetap berkah hidupnya, berkah rezekinya, berkah anak-anaknya. Jangan lupa kita menghormati, mentakzimi para guru-guru kita. Jadi suatu ilmu bisa masuk ke dalam diri kita. Itu kalau kita mempunyai hati yang rendah. Jadi tidak seperti undur makola waladang firman kola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan melihat siapa yang menyampaikan. Walaupun wabah pakai api dengan sehatinya api disebutkan normal. Jadi tidak ada keberkahan hidup dengan kita tidak menghormati para pendiri kita. Pun demikian. Walaupun sampean orang bukan berpendidikan, tetap harus tawadhu kepada kedua orang tua. Itu kebanyakan kalau orang-orang yang sudah berpangkat tinggi kadang kurang sabar untuk mengurus orang tua. Padahal itulah ladang amal kita. Ladang amal kita ialah berbakti kepada orang tua. Jadi tetap kita hikmah dalam guru-guru kita supaya apa? Kebaikan kita kembali kepada kita. Tidak akan
orang yang berhasil ilmu, manfaat ilmunya dengan dia berharga kepada gurunya. Terus 2 hari seperti ilmu, tapi malah nyeret-nyeret gurunya. Jadi berkah tidak akan menghadir orang tersebut. Nah, aku bilang ini, ibu-ibu yang saya hormati, ini saya cuma bawa kita bersama masing-masing. Itu bab menerangkan tentang bab mahir dan sebagainya. Di sini yang baru kita kaji itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Zaman sekarang jarang orang yang mengkaji tentang bab kewangian, apalagi anak kita generasi muda. Kadang kita sampai bisa membedakan mana laki-laki mana perempuan. Jadi di Senayan Jakarta itu banyak sekali anak laki-laki tapi merasa perempuan. Laki-laki lahirnya tapi dia ngejar-ngejar laki-laki, pacaran dengan laki-laki itu merupakan LGBT. Dan itu seperti kaumnya Nabi. Karena apa? Hidupnya tidak pernah diberi pendidikan agama, namanya juga di kota. Jangan sampai kita yang di desa tidak memberi pendidikan kepada anak kita. Jadi kewajiban mendidik anak kita adalah orang tua itu sendiri, kita sendiri. Dan jika tidak mampu harus dipasarkan kepada guru. Jadi di sini ada 30 perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nanti kita bisa secukupnya waktu aja nih. Nanti kalau disuruh lagi nanti disambungkan kalau ada kesempatannya. Jadi yang pertama perbedaan antara laki-laki yang perempuan. Jadi untuk perempuan itu adalah haid. Yang diberi haid itu cuma perempuan. Banyak sekali panggilan-panggilan haid. Jadi ketika kita pertama haid dan kita membaca doa Alhamdulillah ala kulli halin wa astagfirullah min kulli dzambin, maka dihapuskan segala dosa-dosa kita. Oke, dihapuskan segala dosa-dosa kita. Tetap berpikir ketika kita mengalami masa haid. Dan di situ kita diberi dispensasi untuk tidak melakukan sholat fardu juga puasa. Itu adalah pembebasan pentingan untuk kita ibadah haid. Walaupun sekarang itu di media sosial, di dunia nyata itu banyak sekali laki-laki yang operasi kelamin menjadi perempuan. Ibarat itu dia berubah menjadi perempuan supaya cantik. Karena apa? Emang dia itu merasa terjebak di dalam tubuh laki-lakinya. Laki-laki tapi menganggap dirinya itu perempuan sehingga operasi kelamin menjadi perempuan. Tapi walaupun dia sudah punya alat kelamin perempuan, tetap dia tidak bisa haid karena emang kodratnya sudah laki-laki. Nah itu sangat dilaknat oleh agama. Gak terima kalau pegawaiannya Gusti Allah. Padahal ciptaannya adalah yang terbaik. Itu contoh-contoh anak-anak yang mereka diberi pendidikan agama. Gak ngerti dosa, gak ngerti jenis dosa operasi kelamin. Jadi untuk bahkan mungkin ibu-ibu sudah pada paham ya. Yang satu, jadi pertama itu perbedaan antara laki-laki dan perempuan berbeda haid. Yang kedua, perempuan mengalami masa nifas. Nifas itu apa, Bu? Darah yang keluar setelah melahirkan dan setelah darah apa? Wiladah. Jadi nifas itu umumnya berapa hari, Bu? Umumnya, lumrahnya itu berapa hari? Kalau 40 hari. Kita pesantrennya juga kan. Paling sedikit sekali keluar atau 1 tetes itu minimalnya nifas. Paling banyak-banyaknya di rumah hari nifas berapa hari, Bu? Wah, sekitar 7 hari. Sudah lulus kan?
Kemudian kalau head itu minimal keluarnya berapa hari? Minimal sehari semalam atau 24 jam. Kadang sampai 3 hari cuma keluarnya nggak rutin ya. Kalau dikumpulkan setidaknya sudah ada 24 jam, itu sudah dihitung head. Paling banyak-banyaknya kan berapa kali? 15 hari 15 malam. Ya, alhamdulillah paham betul. Jadi itu yang nomor 2, perbedaan antara laki-laki dan perempuan ialah nifas. Yang nomor 3, wiladah. Wiladah perempuan. Jadi perempuan yang habis melahirkan itu wajib mandi wiladah. Walaupun sesar tetap diwajibkan mandi wiladah. Jadi walaupun sesar itu juga nanti tetap mengalami masa yang dinamakan nifas. Ya betul. Tetap walaupun tidak keluar normal, kalau orang habis melahirkan itu tetap mengalami masa-masa nifas. Tapi juga sekarang ini di luar negeri banyak sekali laki-laki yang hamil. Laki-laki kok hamil, pokoknya itu kecanggihan alat dokter ya pengulangan ya, karena tadi kadang laki-laki nikah dengan laki-laki ingin punya anak, terus bisnisnya dibuatkan kantong apa itu di perutnya sehingga dia bisa hamil. Saya bilang kita jadi itu kecanggihan alat-alat kedokteran yang dunia. Jadi yang nomor 3 tadi adalah wiladah. Yang nomor 4, ini kadang kita yang kurang teliti sama seperti saya sudah kadang tidak teliti tentang aurat. Aurat perempuan itu seluruh badan sehingga rambut. Jadi rambut kita juga itu aurat. Kalau pas ngaji kayak gini laki-laki semua tertutup, pakai kasut juga, pakai jubah. Semoga di rumah kita kayak gitu, walaupun di rumah. Kadang kita itu nyepelekan pas nyapu nggak pakai jubah, tahu-tahu ada orang laki-laki lewat. Jadi aurat itu adalah sesuatu yang wajib ditutupi dan haram ketika dibuka. Jadi betul-betul masuk bang itu ya. Jadi kalau bang masuk tetap menutup aurat. Jadi ukurannya itu bang bukan alasannya adalah ngelarang pokoknya kotakan toh. Dulu anak-anak juga tua sama itu ya. Bukan masalah ya, karena bahwa itu aurat wajib ditutupi karena perintah Gusti Allah. Ya kayaknya tuh ya sebenarnya kan juga isu-isu. Tapi itu masalah aurat betul syariat, bukan masalah dunia Allah. Kemudian yang nomor 5, yang nomor 4 tadi auratnya seluruh badan hingga rambut. Jadi keluar jangan sampai tidak terjebak, rambut itu aurat, kain juga itu aurat, jadi wajib ditutupi. Jadi bukan cuma jilbab kita itu dibuat seragam ngaji, seragam sekolah, tapi kita gunakan, kita niatkan untuk menutup aurat. Nah, jika niatnya sudah baik, maka kita akan mendapat pahala. Jadi semua yang diperintahkan oleh syariat dan kita kerjakan, insya Allah akan menjadi makan pahalanya. Masih teknologi di Asia Jawa. Yang nomor 5, perempuan diperbolehkan menggunakan emas. Nah ini yang menjadi pertanyaan, kenapa kok cuma perempuan boleh memakai emas, boleh memakai sutra, kok laki-laki diharapkan? Laki-laki diharapkan memakai emas, memakai sutra. Ini kan kalau dicocokkan dengan ilmu kedokteran, kemarin saya itu melihat ada seorang dokter yang habis mengoperasi pasiennya dalam kondisi kanker. Penyakitnya penyakit kanker. Kanker itu nggak ngerti yang jelas, logatnya juga kena kanker kemarin kan. Penyakitnya tadi diambil,
berupa gumpalan darah, seperti gumpalan darah. Kemudian ditaruh di piring, ditaruh di piring. Dan di situ diambilkan bawang putih. Bawang putih didekatkan kepada nama penyakit dewasa, gumpalan darah yang disebut dengan penyakit kanker tadi. Didekatkan bawang putih tadi. Dan kanker tadi ternyata bisa bergerak menjauh. Jadi kanker tadi takut dengan yang namanya bawang putih. Berarti kanker tadi adalah juga sebuah makhluk. Itu berarti kuman yang hidup, kuman yang sangat berbahaya, sehingga gumpalan darah tadi ketika didekatkan dengan bawang putih dia lari. Kemudian dokter tadi mengambil lagi untuk praktek, mengambil cincin dari emas, didekatkan kepada kanker tadi. Dan ketika didekatkan jarak beberapa senti, penyakit tadi, gumpalan darah tadi mendekat kepada cincin emas tadi. Terus di sini kita lanjutkan. Kok boleh perempuan memakai emas dan laki-laki tidak? Karena apa? Walaupun perempuan memakai emas dan efek dari emas tadi yang bisa menyebabkan kanker itu keluar setiap seminggu dalam sebulan. Tiap sebulan kita mengalami berupa head. Jadi penyakitnya tadi bisa keluar melalui head. Umpamanya kok yang sadar orang laki-laki menggunakan emas mau keluar lewat mana penyakit tadi? Untuk hikmahnya kita mendapat head itu bisa menghilangkan penyakit yang ada di dalam kita. Coba ibu-ibu yang menggunakan kontrasepsi KB kayak KB suntik itu kadang kan nggak head ya. Bahkan gimana aja enak deh. Makanya saya dulu juga itu kan pernah KB suntik terus nggak pernah head. Saat ini kalau kapok nggak KB sisa. Jadi kotoran yang disebabkan oleh emas tadi bisa keluar melalui head. Jadi wanita diperbolehkan menggunakan emas jika bisa mempercantik diri, tapi nggak boleh emas dibuat pamer-pameran karena perempuan yang suka memamerkan kehiasannya di luar sehingga dilihat oleh laki-laki lain, maka dia akan menanggung dosanya karena durhaka kepada suami. Yang nomor 6, perempuan diperbolehkan memakai sutra. Ibu-ibu pernah memakai sutra? Pakaian sutra? Sama. Saya juga belum pernah lihat. Bisa beli baju yang harganya 200 itu udah senang banget jadi. Kok baru sutra? Jadi perempuan diperbolehkan memakai sutra. Yang nomor berapa tadi? 7 ya. Dalam hal pembagian warisan, perempuan hanya mendapat separuh dari bagian laki-laki. Jadi kalau dengan umpamanya bapak suaminya meninggal dan meninggalkan warisan, itu punya anak laki-laki dan perempuan. Jadi yang laki-laki namanya 10%, yang perempuan cuma 5%. Itu hukum syariat, jangan dibilang gak adil. Kenapa? Karena kalau perempuan diberi 5% itu mutlak untuk dirinya sendiri. Tapi kalau laki-laki diberi 10% itu bakal diberikan dengan anak dan istrinya. Jadi tetap adil. Makanya kalau takut dibilang gak adil, selagi dengan masih ada, masih hidup, kasihkan sekarang untuk bekal hidup. Jadi ini anaknya sudah nikah di sawah saika, silakan nikah di sawah saika. Itu bukan warisan, itu pembekalan.
warisan harus sesuai dengan syariat. Jadi yang perempuan warisannya hanya separuh dari bagian laki-laki. Jadi itu tetap yang terbaik karena itu adalah hukum syariat. Jadi nanti saya sampai nomor 10 sampai ini kelasnya antara tanya jawab kembali ke palusannya. Yang nomor 8, tidak punya kekuasaan terhadap dirinya sendiri. Makanya ketika menikah harus menggunakan wali. Jadi perempuan itu ketika menikah wajib menggunakan wali. Kalau laki-laki tanpa wali pun dia nikah tetap sah, tanpa orang tuanya tetap sah. Tapi kalau perempuan wajib menggunakan wali. Jikalau ayah kandungnya masih, ketika menikah dia wajib dinikahkan oleh ayah kandungnya. Terus bagaimana dengan anak-anak perempuan yang kawin lari? Kawin lari, maksudnya kadang orang tuanya nggak setuju, dia takut dengan laki-laki dan pulang-pulang tidak menikah. Gimana dengan hukum pernikahannya? Yang jelas tidak sah, tidak sah. Yang boleh menikah dengan wali hakim itu ketika dia sudah tidak punya wali lagi, ayahnya sudah tidak ada, kakek yang dari bapak tidak ada, saudara laki-laki juga tidak ada. Nah itu baru boleh menggunakan wali hakim. Wali hakim izin, bapaknya masih hidup, kok dia menikah tanpa restu, tanpa mahar dari orang tuanya, pernikahannya tidak sah. Harus kepada walinya. Tidak ada ceritanya kawin lari sah, itu tetap harus diulang lagi. Dan perempuan yang masih gadis tadi, yang masih gadis, itu bapaknya berhak menikahkan, walaupun perempuan tadi tidak boleh dipaksa, itu hak orang tuanya. Umpamanya si anak perempuan masih kuliah di Palembang, terus yang laki-laki mendatangi orang tua si perempuan dan tidak dinikahkan, dan kemudian diizinkan dinikahkan di sah, karena kita tidak harus yang perempuan harus di tempat tersebut, tidak harus. Seperti Kanjeng Nabi ketika menikahi Sayyidah Aisyah. Jadi Kanjeng Nabi itu diberi apa ya? Foto oleh malaikat Jibril. Kanjeng Nabi dengan disuruh menikahi perempuan yang ada di foto ini. Kemudian pagi harinya beliau menemui sahabatnya bernama Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan mandat dari malaikat Jibril tadi bahwa dia disuruh menikahi perempuan ini. Ini siapa Abu Bakar? Oh itu anak saya yang Jadi Sayyidah Aisyah yang masih berumur 7 tahun kemudian langsung diucapkan dengan Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah ada di rumah, Abu Bakar di rumahnya Kanjeng Nabi. Itu diucapkan langsung oleh Abu Bakar Kanjeng Nabi dengan Sayyidah Aisyah. Itu sah. Jadi perempuannya nggak bisa, walaupun dia tak tahu itu tetap sah. Tapi kalau kita alangkah baiknya ketika menikahkan anak, kita tetap tabayun, dirembukan kepada anak kita. Karena anak-anak sekarang tidak sama dengan anak dulu, okay? Tapi kalau memaksakan, kamu harus menikah dengan pilihan saya, ujung-ujungnya kabur, atau kamu nanti cerai, atau nanti kalau ada masalah mengembalikan kepada orang tua, mungkin loh pilih sendiri. Jadi walaupun kita punya hak penuh untuk mengatur masa depan anak kita dengan siapa dia rumah tangga, anak yang berbaiknya jika kita tetap tabayun, dirembuk, dimusyawarahkan dengan anak kita. Jadi perempuan tidak punya hak kepada dirinya sendiri, makanya ketika dia menikah harus menggunakan wali. Yang nomor 9, perempuan tidak berkewajiban untuk menafkahi suaminya.
Oke, jadi tugas perempuan itu apa? Hanya doa, termasuk di masak untuk suami, anak itu termasuk bukti doa. Mencucikan baju suami juga doa. Kalau yang mampu itu usaha membantu pekerjaan suami di sawah, itu dagang, termasuk itu bagian dari doa. Walaupun tidak dikerjakan tak apa-apa karena perempuan tidak punya kewajiban untuk menafkahi suami, tapi perempuan itu berhak mendapat nafkah dari suami. Tapi kita tetap mencari ridhonya Allah dengan mendapat kontribusi pahala kita. Jadi tidak ada perempuan mencucikan baju suami macam dosanya akan rontok lewat sela-sela jari itu tadi. Mulanya untuk kata-kata kalau betul makin mengangkat merasa kalau pembantu waktu itu aku enggak kok sembarang aku bawa masaknya ini berusia anaknya kok iya anak kok aku dari pembantu bosen deh itu adalah panggilan jenengan sampai hari ini sarapan anak ini juga si rambutnya anak ini setiap helai rambut yang sampai sentuh rambut anak tadi itu membutuhkan besar-besar jenengan itu pahala jenengan walaupun anak itu nama boleh kita apa membeli rambut anak yatim okay? Dikasih uang walaupun cuma 5.000. Nah itu besar sekali pahalanya. Jadi berbakti kepada suami bukan berarti kita sebagai membantu oleh suami. Kadang hasil masak ini itu ketika belajar yang kurang bisa memasak, menyapu. Buatan kayak ibu-ibu sejarah bilang itu enak pengabdiannya luar biasa. Oke, ibu-ibu muda itu kan pengabdian itu kali sembarang. Oke, akan sekarang balik kerja sembarang diberangkatkan gitu oleh. Oke, walaupun jenengan jualan online, tapi jangan sampai mengabaikan kewajibannya dalam rumah tangga. Berarti untuk dulu nggak sebiro, korban berangkatan saya. Itu banyak terjadi. Jadi sekedar untuk hiburan aja jualan online-nya, jangan itu difokuskan, diutamakan sampai melarikan kewajiban kita kepada keluarga. Jadi perempuan tidak punya kewajiban untuk menafkahi seorang suami. Sekarang kalau orang gimana ya pasangan yang sudah sepuh, yang laki-laki kadang sudah stroke, yang perempuan adalah masih sehat. Terus apakah kita masih menuntut kepada suami untuk menafkahi? Oh, bahwa berarti tidak iso. Itu banyak sekali kayak gitu. Jadi yang laki-laki suami sudah stroke nggak bisa apa-apa, perempuan lagi yang berarti mengambil tugas suami itu tadi. Yo mau anak, yo boleh nafkah, nah itu nanti soal jannahnya surga. Jadi ada cerita juga nih, cerita Kanjeng Nabi itu pernah dawuh kepada para sahabatnya. Saya Kanjeng Nabi adalah orang pertama yang bakal membuka pintu surga. Kanjeng Nabi adalah orang pertama yang bakal membuka pintu surga. Baru dibuka pintunya adalah itu ada ibu-ibu itu yang apa ya? Gerobak mendahului Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kaget. Emak-emak berada di masa jalan dengan Bu, jenengan itu siapa? Kok berani-beraninya sudah saya masuk ke surga? Kanjeng Nabi, saya adalah perempuan yang meninggal oleh suami saya, dan saya ditinggali anak yatim yang kecil-kecil. Kemudian saya menafkahi dia, membiayai pendidikan dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Makanya saya berhak masuk dulu juga ketimbang jenengan. Jadi ibu-ibu jenengan yang sudah tidak punya suami, terus mengambil tanggung jawab suami untuk anak-anaknya, walaupun masih punya suami, tapi suaminya sudah tidak mampu menafkahi secara lanjut dan baik. Nanti sampai akan masuk surga pada Kanjeng Nabi pertama. Jadi untuk dosanya mungkin bisa ditimbang, terus dianggap aja nggak ada, karena kita itu masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya Allah. Jadi nanti di surga itu ditimbang antara kebaikan dan keburukan. Jika banyak kebaikannya,
Allah itu Ghafurur Rahim. Sebesar-besarnya dosa kita masih besar pengampunan Allah. Jadi jangan merasa berat, jangan merasa lelah atau gimana ya, menyerah. Udah kok ini terus, udah kok miskin terus, udah bujuk kok gak iso tenang itu. Kancane iso nganggo mas gede-gede, kalau mas gede-gede, lalu kan dia iso karuan jare terus. Bojone tambah-tambah bilane gede-gede, lalu kan dia bilane karet. Keberadaan tidak diukur dari materi. Banyak sekali ibu-ibu di luar sana yang ketika keluar, ketika kondangan dia memakai pakaian terbaiknya. Bajunya barang orang 5 kon, harga 500.000 atau 1 juta. Tubuhnya penuh dengan emas-emasan. Tapi kita belum tentu tahu apa isinya. Kadang tiang-tiang kalau yang sudah mapan itu kadang-kadang ya itu tadi ada pembeli rumah tangga yang kita tidak tahu. Bisa jadi yang laki-laki beristri lagi atau yang lain-lain kan itu kan godaan yang sudah umum ketika seseorang menghadapi rumah tangga pasti akan diuji dengan godaan luar berupa laki-laki atau perempuan itu pasti ada. Yang namanya suka itu pasti ada karena datang dengan sendirinya. Yang penting tidak diturunkan itu pasti ada. Perempuan juga kadang kalau yang baru menikah ketemu mantan kadang di hatinya atau mendidik wah kayak gitu. Kalau itu kan timbul sendiri, yang penting tidak diturunkan. Jadi suami saya adalah yang terbaik, itu pemberian Allah. Karena kalau tidak akan dijodohkan. Kemudian yang nomor 10, perempuan ini yang nggak enak ibu-ibu jangan marah tugas seorang mubaligh atau ustazah itu menyampaikan ulama menyampaikan risalah nanti balik tadi walau ayat sampaikanlah yang dariku walaupun cuma 1 hari. Kemudian ditutup dengan dawuh kulul haqqu lauhana urun. Katakanlah, sampaikanlah kebenaran pada mereka walaupun pahit. Ini yang nomor 10. Perbedaan untuk perempuan ialah perempuan boleh dimadu. Itu sampai ayatnya juga itu ada dari Quran. Fangihu ma tawbalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Jadi laki-laki itu boleh menikahi perempuan 1, 2, 3 sampai 4. Jadi kan ada yang kudu iso menentukan suami ini. Mulai pakai langsung jono niwa rapi-rapi tepat. Kenapa masuk surga? Cuma yang disesuaikan dengan ekonomi butuh cicilan apa atau kabinnya. Jadi mungkin. Jadi saya kalau menolak suaminya untuk pulang itu. Jadi kalau ini boleh dari suaminya, dilihat dulu ekonominya. Butuh si jiwa kotak nanti kok apa butuh? Sedangkan tiang nikah itu misalnya yang laki-laki harus siap nafkah hari-hari, siap membagi waktunya. Dan kalau waktunya tidak sama harus dikodok seperti sholat, karena kalau bukan nanti akan bisa diadakan. Jadi untuk istri pertama 3 malam, istri kedua 3 malam, 1 malam untuk bisa enggak pemarahnya semalam sih semalam kurang mengenai betul harus habis secara waktu juga secara nafkah itu bahwa itu harus adil. Terus juga harus dibuatkan rumah sendiri karena 2 istri tidak boleh tinggal dalam 1 rumah. Pokoknya diangkat rumah. Istri pertama, kedua kalau 1 masjid diangkat. Dan jadi sanggup gak bagi rumah sing lego. Omah siji wae berarti
atau kecil, atau kalau hujan masih bocor kok mau nikah lagi. Itu untuk senjata ibu-ibu, umpamanya nanti suaminya ngomong, bu, aku tak nikah nih, ya tak nikah, tapi aku dulu kok ini, karena kayak butuh kok ini, kayak butuh kok bilang aku butuh kok ini, karena ada kewajiban ya. Jadi kalau yang satu diberikan baju, yang satunya juga harus diberikan baju. Oke, itu untuk antisipasi supaya suami nanti tidak jadi poligami untuk senjata dunia. Kenapa? Walaupun diperbolehkan, cuma 1001 orang yang poligami hidupnya bisa rukun. Akan sampai meninggal pun sama-sama masih tidak bisa rukun antara istri pertama dan istri kedua. Jadi apa nikah perkara nafsu dipikir-pikir sedikit. Karena Nabi itu istrinya banyak itu semata-mata karena perintahnya Allah, tapi tidak semua diperbaui. Cuma kita mengangkat derajatnya supaya tidak hina di hadapan orang-orang lain. Cuma dinikahi, diberi makan seperti makan, tapi tidak diberi makan bayi. Itu karena perintahnya Allah, bukan karena nafsunya manusia. Jadi itu yang nomor berapa lagi? Nomor 10. Jadi perempuan itu boleh dimaju, laki-laki boleh beristri lebih dari satu, tapi kalau perempuan tidak boleh dengan suami lebih dari satu. Oke, udah jadi di rumah Barata oleh tersuci laki-laki mau nak itu lebih dari. Oke, lempok deh. Tadi mungkin ikut kamu cerita Mahabharata ini. Untuk materi perbedaan antara laki-laki dan perempuan mungkin cukup ini karena ini masih dalam suasana bulan Maulid. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 12 ya? 12 Rabiul Awal atau 12 Maulid. Cuman memang kalender itu nggak sama, ada yang masih tanggal 11, ada yang sudah tanggal 12. Kalau itu sangat dulu tadi malam sudah mengadakan khataman Maulid, puncak peringatan Maulid di tempat kami mulai tanggal 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12. Itu ngajinya libur, diputuskan untuk membaca sholawat. Jadi kenapa? Selain membaca sholawat, kita mengagungkan hari kelahiran Kanjeng Nabi. Jadi ada sebuah cerita nih. Semua umat Islam di dunia, baik NU, Muhammadiyah, LDII, itu semua merayakan Maulid Nabi dengan cara yang berbeda. Tidak ada yang mengingkari Maulid Nabi. Jadi semua mengagungkan Maulid Nabi. Ini ada cerita dari negara Libanon. Berkahnya Maulid, anak yang sudah meninggal, anak Nasrani itu bisa hidup lagi. Jadi berawal dari peringatan Maulid Nabi yang ada di negara Libanon. Di sana itu punya kebiasaan, negara tersebut punya kebiasaan ketika datang tanggal 1 Maulid atau 1 Rabiul Awal, umat Islam merayakan Maulid Nabi, hari kelahiran Kanjeng Nabi itu dengan menembakkan tembakan ke udara. Ya ada peluru, ada kembang api, itu secara besar-besaran. Jadi tradisi negara besar-besaran untuk merayakan hari kelahiran Kanjeng Nabi. Dan di situ ada keluarga yang Nasrani penasaran. Anaknya yang masih remaja, anak perempuannya sekitar mungkin masih kelas-kelas SD, itu ngajak ibunya, Bu, ayo kita keluar di halaman, kita melihat perayaan orang-orang Islam itu. Jadi sangat dahsyatnya perayaan Maulid Nabi di Libanon sampai orang Muslim juga tertarik untuk melihatnya. Keluarlah rumah sekeluar saya tadi. Dan apesnya ya, tembakan
orang-orang Islam yang ditembakkan ke udara untuk merayakan Maulid Kanjeng Nabi itu ada yang nyasar mengenai anak perempuan tadi. Jadi kena tembak di kepalanya sampai tembus, kemudian dibawa ke rumah sakit. Di situ sudah kritis dan dokter dan perawat sudah tidak sanggup, kemudian menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih canggih, yaitu ke Amerika. Namun sebelum dibawa ke Amerika, anak perempuan yang tertembak kepalanya tadi sudah dinyatakan meninggal. Kalau dokter yang bilang kalau sudah pasti meninggal karena alatnya sudah meninggal. Dan disampaikanlah kepada ibunya, Bu, mohon maaf, dari kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan anak ibu, tapi nyawanya tidak tertolong lagi. Silakan ibu melihat dari keadaan kalian. Sang ibu ketika mendapat info dari dokter tadi langsung histeris, menangis, menjerit jadi-jadinya dan memarahi orang yang dibuatkan acara Maulid tadi. Dipanggil, ya Muhammad, di mana kamu sekarang? Ini akibat dari umatmu yang merayakan Maulid Kanjeng, anakku yang jadi korban, anakku mati. Ya Muhammad, jika kamu memang ada, tolong hidupkan lagi anakku, kalau memang kamu itu ada. Jadi orang Nasrani tadi meminta Kanjeng Nabi untuk menghidupkan lagi anaknya. Kalau memang kamu itu ada, hari kelahirku diberi nangis ini dosanya, atau anakku yang dikorbankan. Sambil nangis, kemudian setelah agak reda tangisannya itu tadi, masuk ke ruang jenazah, anaknya dirawat, anaknya di situ. Dan ketika membuka pintu kamar di mana anaknya tadi dirawat, alangkah terkejutnya sang ibu ketika melihat anaknya sedang duduk di atas dipan dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Bekas tembakan tadi hilang, bercak darah juga hilang, dan dia nampak duduk dengan santai dan berbicara dengan seseorang. Ibu tadi kayak tidak percaya. Kemudian sang anak berteriak, ibu, tolong cepat tutup jendela dan pintu. Buat apa? Dia akan keluar. Dia siapa? Dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika sang ibu tadi menjerit berteriak memanggil Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi benar-benar hadir dan mengusap kepala anak perempuan yang sedang sakit tadi. Seketika dia sembuh total seperti tidak terjadi apa-apa. Dan setelah kejadian itu, semua dokter, perawat, keluarga langsung bersahadat kepada Kanjeng Nabi. Jadi sahadat dia mengakui Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Satu-satu. Jadi kemudian setelah itu Islam tersebar semakin luas. Banyak sekali orang-orang yang Nasrani kemudian memeluk Islam karena keajaibannya bulan Maulid Kanjeng Nabi itu benar-benar ada. Kanjeng Nabi itu tidak meninggal, hanya jasadnya yang terbujur kaku, tapi ruhnya itu masih hidup sampai sekarang dan bahkan bisa mensyafaati orang-orang yang masih hidup. Terakhir satu lagi, ini cerita tentang diringankannya siksaan orang kafir. Bu, jenengan tahu tentang Abu Lahab? Kenal? Oh, berarti kenalan. Lagi Abu Lahab, terus Abu Jahal itu adalah pamannya Kanjeng Nabi, tapi tidak memeluk agama Islam. Bahkan dia adalah orang pertama yang paling keras perlawanannya kepada Kanjeng Nabi, bahkan berkali-kali mau
membunuh Kanjeng Nabi itu berkali-kali, pamannya sendiri. Jadi untuk ibarat Nabi. Jadi walaupun orang alim, kiai, ulama, kadang ada salah satu keluarganya yang tidak baik, entah istrinya, entah anaknya, jangan dihujat tuh. Karena apa? Janganlah sekelas kiai dan ulama, Kanjeng Nabi saja yang hebatnya kayak itu, rahmatan lil alamin, tidak mampu mengislamkan pamannya sendiri. Karena tugas orang ustaz, apalagi yang ustaz kayak di kami ini ya, ustaz ecek-ecek ini, yang kelasnya Kanjeng Nabi saja tidak bisa memberi hidayah. Tugas kami hanyalah menyampaikan syariat agama. Dinggono orang-orang seperti kita syukur kewajiban. Tugasnya hanya menyampaikan risalah, bukan untuk merubah orang tersebut. Karena yang berhak merubah orang, pribadi manusia yang tadinya tidak bagus menjadi bagus, itu adalah hanya haknya Allah, bukan haknya ustaz. Jadi ustaz itu cuma menyampaikan, yang bisa merubah itu adalah Allah. Nah, lanjut ke Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal itu sudah meninggal ribuan tahun, tapi makamnya bau sampai sekarang itu masih tercium bau. Saking dilaknatnya karena mengkonsumsi orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kanjeng Nabi. Jadi Abu Jahal itu kuburannya bau mengeluarkan bau bangkai. Ketika kita mendekati pemakamannya, dari rumah itu sudah tercium bau bangkai. Padahal itu sudah lebur, sudah hancur, baunya masih Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab setelah meninggal itu ada orang yang gimana ya bahasanya, mukasafah, bisa melihat hal-hal gaib, bisa berbicara dengan orang-orang yang sudah mati. Dia bertanya kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, bagaimana keadaanmu sekarang di alam kubur? Abu Lahab menjawab, dalam kubur sana itu tiap hari hanya ada siksa dan siksa terus-menerus. Tidak ada hentinya kecuali hari Senin. Yaitu Abu Lahab, orang yang paling jahat dengan Kanjeng Nabi. Ketika hari Senin, dia azabnya dihentikan. Bahkan dia bisa minum dari jarinya sendiri. Ketika malam dan hari Senin, Abu Lahab tadi bisa minum dari jarinya sendiri. Jadi sehari malam dia minum sepuas-puasnya, bisa keluar cairan air yang segar dari jarinya sendiri. Jadi ketika hari itu dia terbebas dari azab, juga bisa minum sepuasnya di hari Senin. Karena apa? Abu Lahab melanjutkan ceritanya. Saya memang sudah ditakdirkan menjadi orang kafir, dan saya mati pun dalam keadaan kafir. Tapi saya pernah merasa senang, merasa bahagia ketika saya mendengar berita Nabi Muhammad lahir. Jadi pas Abu Lahab lagi makan sapi-sapi ini, ada orang yang datang mengabarkan kepada Abu Lahab, Abu Lahab, ada apa? Ponakan sampai sudah lahir, anaknya Ibu Aminah lahir, yang disebut diberi nama dengan Muhammad. Walaupun dia kafir, tapi memang belum ada Islam. Itu dia merasa senang, alhamdulillah, senang bahagia, syukurlah keponakan saya sudah lahir dengan selamat. Dan saking senangnya, saking bahagianya, dia membebaskan budaknya untuk tidak bekerja. Namanya siapa nih Pak? Abu Lahab, Zuraidah kata sini. Nek boten salah Zuraidah. Dilepaskan, dibebaskan dari perbudakannya sebagai wujud rasa senangnya karena ponakannya yang bernama Muhammad lahir.
dan diberi kesempatan untuk menyusui Nabi Muhammad. Sudah kamu saya bebaskan karena saking senangnya saya hari ini ponakan saya lahir, silakan kamu menuju Muhammad dan susui dia karena tidak ibu kandungnya yang menyusui. Dan karena kekurangan hatinya kan dia berlahap, cuma senang ketika Nabi lahir ya, itu setiap hari Senin dia dibebaskan dari siksa kubur. Semoga kita semua selalu menjadi pencinta Kanjeng Nabi, pencinta sholawat dan selalu memperingati maulid-maulid Nabi. Nah, itu yang suka melakukan maulid, suka membaca sholawat, itu nanti dijamin masuk surga bareng Kanjeng Nabi. Jadi salah satu fadilah mendengarkan sejarah Kanjeng Nabi itu banyak lagi, salah satunya ialah diampuni segala dosanya. Jadi walaupun berumur tentang sejarah Kanjeng Nabi, maka dengan insya Allah diampuni dosanya. Yang kedua, diangkat derajatnya. Yang ketiga, dimudahkan rezekinya. Jadi banyak sekali ada 80 fadilah-fadilah ketika kita mendengarkan sirah Kanjeng Nabi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.